Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membantu kita untuk terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya ini menolong kami, menguatkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kewarganegaraan surgawi. Ayat firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita bukan hanya penduduk dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita yang sejati adalah di surga. Filipi 3 ayat 20 menegaskan bahwa kehidupan kita seharusnya tidak terikat pada hal-hal duniawi, tetapi terarah pada kekekalan bersama Kristus. Ketika seseorang memiliki kewarganegaraan suatu negara, dia mengikuti hukum, budaya, dan nilai-nilai negara tersebut. Begitu juga dengan kita yang adalah warga kerajaan surga. Kita harus hidup sesuai dengan standar Allah, bukan dunia ini. Tapi bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga di dunia ini? Yang pertama adalah hidup dengan fokus pada kerajaan Allah. Dunia ini bersifat sementara, tetapi kerajaan Allah bersifat kekal. Kita harus mengarahkan hati dan hidup kita kepada perkara. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, mari kita mempunyai sifat sebagai warga kerajaan Allah yang berfokus kepada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, memikirkan segala sesuatu tentang surgawi. Apakah kita sudah lebih fokus pada hal-hal duniawi, atau hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah keluarga kerajaan surga? Yang mana yang saat ini lebih sering kita lakukan? Kemudian hidup berbeda dari dunia. Sebagai warga surgawi, kita tidak boleh mengikuti pola hidup dunia yang penuh dosa, tapi kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah juga kita terlalu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Tetapi sebagai warga surgawi, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan, menjadi terang dan garam di dunia. Jadi kita juga harus terus menaruh gaya hidup sebagai warga surgawi, tidak terfokus oleh kehidupan di duniawi, tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah di dalam kehidupan kita, hidup kudus di dalam dunia ini, dan menjadi terang dan garam dunia. Kemudian kita menantikan kedatangan Kristus dengan setia. Sebagai warga surgawi, kita harus selalu hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Menantikan Tuhan bukan berarti pasif, tetapi kita harus tetap aktif dalam melayani Tuhan dengan setia, dalam menjalani hidup dengan kebenaran dan kasih, dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi kesetiaan kita dalam menantikan Kristus tidak hanya terfokus pada doa dan juga beribadah saja, tapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan setia, menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga bagaimana kita dapat memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Jadi pagi hari ini mari utamakan kerajaan Allah dalam setiap keputusan kehidupan kita, menjaga kekudusan dan tidak terpengaruh oleh dunia, dan kita hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus, serta dapat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar yang belum mengenal Kristus,
dan dapat juga kita bawa menjadi warga kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami warga kerajaan surga. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, tidak terikat dengan dunia ini, tapi selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk hidup kudus, setia dan selalu menantikan Engkau dengan hidup benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.